warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran kali ini yaitu sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan. Yuk langsung ke materi. Mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan kopling. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui menggali informasi dari referensi dan diskusi peserta didik dapat menentukan kerusakan yang sering terjadi pada kopling. Yang kedua, melalui menggali informasi dari referensi dan diskusi, peserta didik dapat menentukan letak kerusakan pada kopling. Yang ketiga, melalui kegiatan praktik peserta didik dapat melakukan perbaikan pada kopling berdasarkan gangguan yang ada sesuai SOP. Yang keempat, melalui praktik, peserta didik dapat menguji hasil perbaikan kopling sesuai SOP. Memelihara kopling dapat dibagi menjadi 3 jenis. A. Atau yang pertama, pemeliharaan preventif, yaitu memeriksa jarak bebas pedal, memeriksa tingkat cairan hidrolis, dan melakukan penyetelan yang diperlukan untuk memastikan operasi sistem yang benar. Yang B, diagnosis masalah, yaitu menentukan penyebab untuk menentukan prosedur perbaikan yang tepat. Yang ketiga atau yang C, yaitu perbaikan, adalah melakukan perbaikan atau pengganti komponen yang sesuai untuk mencapai operasi kendaraan yang tepat. Sekarang ke mendiagnosis kerusakan pada kopling. Yang A atau yang pertama, kopling sulit bebas atau susah pindah gigi. Yaitu misalkan yang pertama itu periksa tinggi pedal kopling. Misalkan kurang tinggi harus di-setel. Kalau sudah oke, langsung lanjut yang kedua, periksa reply pedal kopling. Dilihat terlalu besar atau enggak. Misalkan terlalu besar, lanjut di-setel. Kalau sudah oke. Lanjut yang ketiga, periksa udara dalam sistem kopling. Dalam periksa udara dalam sistem kopling itu, nanti kalian juga harus memeriksa pipa kopling, bocor atau enggak. Misalkan bocor, ya harus diganti. Kalau sudah oke, lalu periksa master cylinder, bocor atau enggak. Misalkan bocor juga harus diganti. Kalau sudah oke, lalu periksa release cylinder, bocor atau enggak. Kalau bocor ya diganti. Selanjutnya kalau tiga-tiganya ini udah oke semua, lalu kalian periksa plat koplingnya. Udah aus atau rusak apa belum? Kalau udah aus atau rusak ya langsung diganti. Terus kalian yang B atau yang kedua itu kopling slip. Kopling slip itu yang pertama, kalian periksa reply pedal kopling ada atau enggak. Misalkan tidak ada, kalian setel dulu. Kalau sudah oke, lanjut ke periksa permukaan kopling. Lihat aus atau berminyak atau terbakar. Kalau misalkan aus, berminyak dan terbakar, maka kalian harus ganti. Nah, selanjutnya periksa seal transmisi atau crankshaft. Nah, kalau sudah aus dia harus diganti. Misalkan udah diperiksa semua, udah oke, lalu periksa pegas diafragma atau penekan. Dilihat udah aus apa belum. Kalau sudah aus, maka harus diganti unit koplingnya. Selanjutnya, gangguan-gangguan pada sistem kopling. Yang pertama, ketika kopling dilepas timbul getaran pada mobil, maka penyebab kemungkinannya itu yang pertama ada flywheel atau tidak rata, plat penekan tidak rata, dudukan flywheel agak
kendor. Yang kedua, sewaktu pedal kopling ditekan timbul suara, kemungkinannya itu ada release bearing kocak. Yang ketiga, kopling tidak dapat memutus dengan baik. Penyebabnya yaitu biasanya pedal tidak mempunyai jarak bebas yang terlalu besar, ujung pegas diafragma sudah aus. Yang keempat, gangguan yang keempat itu kerja pedal kopling pada sistem penggerak mekanis tidak lancar. Penyebab kemungkinannya itu biasanya kabel kawat kotor atau berkarat. Yang kelima, kopling terjadi slip. Biasanya itu karena pedal mempunyai gerak bebas tidak cukup. Yang kedua, kampas kopling sudah aus. Yang keenam, mekanisme kopling penggerak hidrolik ketika pedal ditekan, pedal terasa berdenyut. Penyebabnya itu yang pertama, kemungkinan itu penyebabnya itu yang pertama ada udara pada sistem hidrolik. Yang kedua, release bearing kocak. Yang ketiga, flywheel tidak rata. Yang keempat, plat penekan tidak rata. Oke, selanjutnya pemeriksaan pada sistem kopling. Yang pertama, periksa clutch disc atau kampas kopling. Untuk mengukur tebal plat kopling, gunakan jangka sorong untuk kedalaman kepala kelingan dengan permukaan plat kopling. Spesifikasi kedalaman minimum rivet atau keling plat kopling adalah 0,3 mm atau 0,012 inci. Perhatikan gambarnya ya, di situ udah tertera jelas. Yang kedua, periksa clutch cover assembly. Gunakan jangka sorong untuk lebar dan kedalaman keausan pegas diafragma akibat bergesekan dengan release bearing. Spesifikasi maksimumnya: A. Kedalaman 0,5 mm atau 0,020 inci. Terus kalau B-nya lebarnya itu 6,0 mm atau 0,236 inci. Dan perhatikan gambarnya, di situ sangat jelas spesifikasinya. Yang ketiga, periksa run out plat kopling. Gunakan deal gauge atau disc plat kopling diperiksa kelengkungannya dengan cara memeriksa run out aksialnya. Disc atau plat kopling diputar sambil melihat keolengan atau run out permukaannya. Spesifikasi maksimum 0,031 inci atau 0,8 mm. Yang keempat, periksa release bearing kopling assembly. Pemeriksaan pada release bearing, periksa apakah release bearing kopling bisa bergerak dengan lembut tanpa terasa terhambat atau bunyi yang tidak normal dengan memutar bagian depan yang bergeser dari release bearing kopling atau permukaan kontak dengan clutch cover. Perhatikan gambarnya, di situ juga terlihat sangat jelas bagaimana cara menggerakkan release bearing kopling assembly, cara memeriksanya bagaimana. Yang kelima, periksa run out flywheel. Flywheel harus diperiksa menggunakan dial gauge dari run out yang berlebihan jika ada getaran atau bergelombang pada hub disc atau tuas pembebas kopling. Spesifikasi maksimum itu 0,01 mm atau 0,004 inci. Yang keenam, penyetelan pedal kopling. Tinggi pedal dari lantai itu harus 1,43,7 sampai 153,7 mm atau 5,66 sampai 6,05 inci. Silakan kalian perhatikan gambarnya dan pahami. Di situ juga sudah dijelaskan bagian-bagian dari penyetelan pedal kopling. Oke, sampai sini dulu pembelajaran dari
materi, sasis, dan pemindahan tenaga kendaraan ringan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat.